1 minggu selesai. Untuk penulisannya, untuk datanya sudah kita ambil sejak sebelum hari raya kemarin. Untuk judulnya yaitu terkait dengan strategi supervisi akademik dengan memanfaatkan learning management system di masa pandemi COVID. Langsung ke sini, ke latar belakang. Jadi ini mengikuti format salah satu jurnal yang ingin saya kirimkan. Yang pertama di sini poinnya, yang pertama di paragraf pertama ini terkait dengan dampak pandemi yang dimana ini menuntut untuk merubah praktik pengajaran yang ada di sekolah-sekolah. Di paragraf kedua ini yaitu terkait dengan bagaimana kebijakan yang diambil oleh pemerintah, begitu juga dalam tataran praktis yaitu sekolah melakukan pendidikan atau sekolah dalam jarak jauh. Di paragraf yang ketiga di sini terkait dengan untuk menjaga terkait dengan mutu pembelajaran di saat pandemi, maka salah satunya perlu dilakukan supervisi, terutama dalam menjaga kualitas pengajaran, maka diperlukan supervisi akademik. Di paragraf yang keempat di sini intinya adalah dalam proses perubahan kondisi yang sekarang terjadi, baik itu terkait dengan proses pembelajaran yang itu berimplikasi pada perubahan strategi dalam proses supervisi. Di sini ada beberapa kendala yang dialami dalam melakukan supervisi. Mau tidak mau supervisi ini dilakukan secara blended ya, secara campuran antara online dan offline. Gitu. Tapi tetap didominasi oleh proses supervisi yang online. Itu ada beberapa masalah terkait dengan komunikasi, terus bagaimana membaca data, menafsirkan berbagai hal temuan di sana, terus bagaimana membangun hubungan antara guru dan supervisor. Dari sanalah, dari kesenjangan itulah kita akan coba untuk menggali terkait dengan seperti apa sih strategi supervisi yang bisa diimplementasikan dengan memanfaatkan learning management system. Nah, kita ambil di 3 sekolah yaitu di Bina Bangsa, yang kedua di Al-Hikmah, yang ketiga di SMA Tursina. Nah, ini. Selanjutnya di sini terkait dengan teorinya. Di sini secara singkat di sini ada beberapa poin, yaitu yang pertama terkait dengan pentingnya supervisi akademik, terus paradigma supervisi tradisional dengan supervisi yang sekarang harus dikembangkan dalam kondisi yang sekarang ini, terus terkait dengan prinsip-prinsip dalam supervisi, terus di situ juga dikaitkan dengan ini prinsip-prinsip dikaitkan dengan dalam konteks pandemi COVID ini, di mana adanya tantangan dalam melakukan supervisi secara online. Seperti itu. Terus yang terakhir di sini yaitu terkait dengan bagaimana tantangan dalam penggunaan teknologi yaitu LMS untuk sebagai salah satu tools atau yang bisa digunakan dalam membantu supervisor ataupun kepala sekolah untuk melakukan supervisi. Untuk metodologinya, pendekatan kualitatif dengan tipe metodologi interpretatif. Pesertanya ini tidak banyak karena memang keterbatasan waktu. Kita ambil di 3 sekolah, 3 kepala sekolah sama 3 supervisor. Untuk instrumen pengumpulan datanya ini kita menggunakan protokol wawancara yang kita ambil 5 tema, yaitu yang pertama tujuan pengembangan learning management system, yang kedua yaitu perencanaan strategi supervisi, yang ketiga yaitu membangun hubungan saat supervisi, kemampuan dalam melakukan penilaian dan feedback, dan yang terakhir yaitu tantangan yang dialami dalam melakukan supervisi. Analisis datanya dilakukan secara induktif. Temuannya di sini
Ini saya tidak tahu formatnya ini benar apa tidak. Saya merujuk ke salah satu jurnal itu memakai format yang seperti ini. Nanti mungkin masukan dari Bu Rara dan teman-teman ya. Jadi dikelompokkan sesuai dengan 5 tema tadi. Setelah itu di sana mencuplik hasil dari interview yang itu berkaitan langsung atau yang menyimpulkan ke tema-tema tersebut. Yang pertama yaitu terkait dengan tujuan pengembangan learning management system. Ini terkait dengan peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan harusnya selaras antara tujuan dengan visi sekolah yang dikembangkan untuk masa depan. Kepala sekolah harus mampu mendorong guru memahami secara esensial tujuan dari dibangunnya learning management system sebagai upaya untuk membangun mutu pendidikan baik dari segi output siswa, pengembangan profesionalitas guru, dan efisiensi proses pendidikan. Ini di sini cuplikan terkait dengan hasil wawancaranya, transkripnya. Yang kedua terkait dengan perencanaan strategi supervisi. Di masa pandemi COVID-19, kegiatan pembelajaran harus dilakukan dengan jarak jauh, dibantu dengan teknologi yang diakomodasi dengan LMS. Guru tidak dapat bertemu dengan siswa, guru tidak selalu bertemu dengan guru lain ataupun dengan supervisor. Agar proses pembelajaran tetap efektif, maka kepala sekolah dapat mengembangkan strategi pembelajaran berbasis virtual. Hal ini sangat berpengaruh pada proses pelaksanaan supervisi dalam mengembangkan desain pembelajaran yang terintegrasi dengan LMS, strategi pembelajaran dan manajemen kelas online, evaluasi pembelajaran, dan strategi komunikasi dan interaksi. Hal ini menjadi satu kesatuan dalam mewujudkan lingkungan pembelajaran berbasis virtual yang efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan di masa pandemi. Dalam pelaksanaan teknis dengan penggunaan LMS, supervisor dapat melakukan observasi pembelajaran lebih fleksibel. Kegiatan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Semua dokumen perencanaan, media, sumber belajar semua terupload di LMS. Hanya bagian tertentu yang dapat mengakses beberapa di antaranya yaitu supervisor dan kepala sekolah. Hal ini mempermudah dan membuat lebih efisien dalam melakukan supervisi. Yang selanjutnya itu terkait dengan bagaimana membangun hubungan saat supervisi. Di sini salah satu tantangan dalam melakukan supervisi jarak jauh adalah bagaimana seorang supervisor dan guru untuk mampu berinteraksi secara baik sehingga mampu menumbuhkan kepercayaan, kenyamanan, dan keterbukaan. Hal ini menjadi penting agar proses supervisi tidak terkesan hanya melakukan penilaian tetapi sebagai proses kolaboratif dalam mengembangkan profesionalisme guru. Dalam membangun hubungan juga dapat dilakukan ketika budaya virtual sudah terbentuk kuat di sekolah. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk menjalin hubungan secara otomatis antara supervisor dan guru. Ini ada di dalam percakapannya itu. Selanjutnya, kemampuan dalam melakukan penilaian dan feedback. Proses dalam melakukan penilaian diawali dari menyusun instrumen penilaian baik perencanaan, proses, dan evaluasi. Pengembangan instrumen penilaian dikembangkan oleh ahli dan disesuaikan kebutuhan sekolah, terutama dalam pemanfaatan teknologi, dalam mengembangkan media pembelajaran, dalam manfaatkan teknologi dalam pengembangan media pembelajaran. Penilaian supervisi seluruhnya telah terpusat di LMS. Dalam struktur penilaian dapat menunjukkan aspek atau uraian yang dapat dikembangkan oleh guru. Proses penilaian dengan memanfaatkan LMS sangat memberikan dampak efisiensi dalam melakukan dokumentasi. Sebagai strategi dapat dilakukan dalam memberikan feedback supervisi selain konferensi baik online maupun offline. Di LMS, supervisor dan guru dapat berdiskusi secara langsung di fasilitasi ruang yang telah disediakan. Mereka juga dapat melihat dan berdiskusi ulang dari rekaman video dengan berpedoman pada penilaian yang telah dilakukan. Yang terakhir ya ini terkait dengan tantangan yang dialami dalam melakukan supervisi. Tantangan dalam melakukan supervisi dapat berdampak positif maupun negatif sehingga perlu adanya strategi dalam mengembangkan supervisi agar lebih efektif. Tantangan utama yaitu penyediaan infrastruktur dan jaringan yang memadai dan penanganan yang efektif ketika terjadi kendala teknis pada saat kegiatan supervisi. Selanjutnya, kemampuan teknis penggunaan LMS oleh guru dan supervisor agar seluruh elemen LMS dapat dimanfaatkan secara optimal pada saat supervisi.
Dalam upaya untuk mengembangkan LMS agar proses supervisi dapat berjalan lebih efektif, maka diperlukan pengembangan LMS secara berkesinambungan dalam menjawab kebutuhan siswa dan guru agar proses belajar lebih efektif. Ini diskusinya dari hasil temuan tersebut kita coba untuk justifikasi atau kita coba untuk pertentangkan dengan beberapa teori hasil penelitian. Ini di kesimpulannya di sini. Kesimpulannya, strategi supervisi akademik dengan manfaatkan learning management system di masa pandemi COVID-19 terdiri dari 5 tema. Yang pertama yaitu tujuan pengembangan learning management system, yaitu menyiapkan skill masa depan yang dibutuhkan siswa, pengembangan kompetensi guru, dan efisiensi proses pendidikan. Perencanaan strategi supervisi yaitu terkait dengan kegiatan supervisi yang dikembangkan ke arah desain pembelajaran berbasis virtual. Ketika membangun hubungan saat supervisi yaitu kemampuan untuk menumbuhkan kepercayaan, kenyamanan, dan keterbukaan yang dimediasi oleh teknologi. Yang keempat, kemampuan dalam melakukan penilaian dan feedback, yaitu pengembangan sistem penilaian supervisi dan feedback telah terakomodasi seluruhnya di LMS sehingga proses supervisi lebih efisien. Yang kelima, tantangan dialami dalam melakukan supervisi yaitu penyiapan infrastruktur dengan biaya mahal dan kemampuan teknis yang harus disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran berbasis virtual. Ini terkait dengan keterbatasannya, penelitian terkait dengan supervisi akademik pada masa pandemi ini masih sangat terbatas sehingga bisa dikembangkan dalam penelitian lebih lanjut terkait dengan bagaimana pedoman dalam supervisi di masa pandemi, mengeksplorasi lebih jauh faktor-faktor yang berkontribusi dalam supervisi di masa pandemi, serta penelitian lain dapat dikembangkan dari berbagai level mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Ini selanjutnya di sini terkait dengan daftar pustaka sudah kita masukkan semuanya. Ada 2 lembar lebih dikit terkait dengan daftar pustakanya. Mungkin ini gambarannya, ternyata lama ya, 15 menit. Demikian, terima kasih mungkin masukan dari teman-teman. Terima kasih Pak Eko, silakan Bapak Ibu yang lain untuk memberikan tanggapan. 15 menit ini kalau dalam pelaksanaan ujian kelayakan maupun sidang itu sudah pas Pak. Oh, jadi gitu ya? tidak boleh lebih itu karena akan di-cut. Iya. Oh. Belajar. Silakan Bapak Ibu yang lain. Silakan Bapak Ibu yang lain jika ingin memberikan tanggapan. Oke, baiklah. Saya akan memberikan beberapa tanggapan ya Pak Eko ya. Iya, Bu. Halo, Pak Eko dengar suara saya? Iya, Bu, dengar. Halo. Oh iya. Karena di tempat saya agak angin Pak, ini khawatir nggak dengar. Pak coba ke judulnya Pak, ke judulnya tadi. Nah, ini Pak ya, strategi supervisi akademik dengan memanfaatkan LMS di masa pandemi COVID. Nah, kalau judul ini
untuk masuk ke jurnal-jurnal internasional banyak akan diterima ketika kita ini membahas COVID. Karena saat ini kebanyakan yang diprioritaskan terkait dengan hal itu. Jadi kalau dari segi judul aman, cuma ketika awalnya menggunakan strategi, itu kalimat judul itu kalau saya menyarankan pemanfaatan. Bukan memanfaatkan, karena apa? Dalam LMS, ya dalam LMS itu kan mulai dari tahap perencanaan, desain dan sebagainya, kemudian pelaksanaannya, dan kemudian ada feedback umpan baliknya. Nah, dalam LMS juga ini saya tadi lihat ada 3 lokasi ya Pak ya? Iya. Ada 3 lokasi kan Al-Hikmah, kemudian apa tadi yang itu? Bina Bangsa. Tursina, yang satu saya tadi lupa. Iya, Bina Bangsa. Nah, ini alangkah lebih baiknya ketika nanti Pak Eko menelaah berdasar persamaan maupun perbedaan strateginya. Nah, perbedaannya nanti di metodologi, Pak. Kalau lebih ke multi-site itu mengambil persamaannya saja. Esensinya persamaannya apa sih LMS ini dalam pemanfaatannya proses supervisi akademik di masa pandemi COVID. Tapi kalau berdasar multi case, nah tentunya nanti Pak Eko membandingkan antara strategi di sekolah 1, strategi di sekolah 2, dan strategi di sekolah 3. Nah, jadi kalau dari judul sudah aman, terus selanjutnya dari result tadi ya, hasil ya, karena ketika kita berbicara artikel, kemudian kita akan mengirim ke jurnal internasional, ini sebenarnya setiap jurnal memiliki sistematika yang berbeda-beda. Ada yang menyebutnya finding, ada yang result and discussion dijadikan satu, ada yang result sendiri, discuss sendiri. Nah, itu kita terkait sistematika mutlak menyesuaikan jurnal yang akan kita tuju. Cuma saya menyarankan ketika di hasil finding itu tadi, di hasil result itu tadi, itu Pak Eko hasil wawancaranya, itu kan ada yang dari peserta 2, peserta 3, dan seterusnya ya Pak Eko? Iya, Bu. Kalau tidak salah saya mencermati tadi, nah ya itu jangan lupa diparafrase kalau untuk artikel. Oh gitu, ya oke. Iya, karena kalau untuk artikel, apalagi tujuannya nanti ke Scopus, itu mereka itu akan lebih langsung ke core parafrasenya, esensinya itu apa, seperti itu. Namun kalau dalam penulisan disertasi pada bab paparan data dan temuan penelitian, boleh nanti misalkan hasil wawancara dari peserta 1 seperti apa. Kalau menggunakan pendekatannya Mills, Haberman, dan Saldana, mungkin nanti Pak Eko tinggal menambahkan coding aja dalam proses kondensasi datanya gitu. Tapi untuk beberapa hal yang lainnya, ya sudah sangat bagus, hanya tadi perlu diparafrase pada hasil risetnya seperti itu. Itu tetap dan metodologinya ini kan dalam iya, jadi gini, kalau saya menyarankan Pak Eko ini lebih dalam penelitian ini lebih ke multi-set atau multi-case yang ditemukan Pak Eko? Multi-case sebenarnya, Bu. Multi-case, banyak kasusnya kan? Maksudnya setiap lokasi itu memiliki kasus yang berbeda. Nah, kalau saran saya di hasilnya itu disendiri-sendirikan. Jadi strategi supervisi akademik dengan pemanfaatan LMS di Bina Bangsa, katakanlah. Parafrasenya seperti apa, esensinya hasilnya seperti apa. Kemudian di apa tadi? Tursina seperti apa, kemudian di Al-Hikmah seperti apa, itu kan result hasil. Baru kemudian didiskus bahwa esensinya supervisi akademik dengan pemanfaatan ini di masa pandemi COVID seperti ini. Sehingga nanti untuk verifikasi akhir dalam conclusion, dalam kesimpulan, itu nanti langsung mengacu ke asas kebermanfaatannya itu dan pencapaian tujuan dari judul itu mampu untuk terdistrak dalam artikel Bapak gitu. Jadi secara isi sudah bagus, hanya perlu dikemas lebih ciamik gitu aja, Pak. Perlu dipoles sedikit. Terima kasih. Aja. Ya. Oke, siap. Rencananya ini publish di kuartil berapa, Pak Eko? Kuartil 3 kemarin, Bu. Oh, sudah mulai proses publish ya?
Belum, proses belum. submit dan sebagainya ya? Belum, Bu. Ini masih, yang Belum. ini masih baru buat ini. Oh, iya ini cukup bagus Pak Eko. Cuma ya itu ya nanti harus ada parafrase karena kebetulan saya jadi reviewer beberapa jurnal internasional. Ini penelaahannya dari ilmu yang saya peroleh dari beberapa jurnal, baik itu Q3 maupun Q1, itu lebih ke esensinya tuh apa yang ditawarkan dan nilai kebermanfaatannya itu yang penting. Jadi itu poinnya tinggi seperti itu. Itu aja beberapa masukan dari saya. Untuk overall sudah cukup bagus Pak Eko. Oke, terima kasih Bu Rara. Selamat. Ya. Yeah. Silakan mungkin dari Bapak Ibu yang lain yang ingin presentasi. Tadi ada Bu Siti Khadijah, kemudian dilanjutkan Bu Wina. Silakan Bu Siti Khadijah. Ini sebenarnya tidak jauh sekali dari sempurna, Bu. Tapi supaya ada yang presentasi, saya memberanikan diri untuk presentasi. Saya izin share screen. Bentar. Bisa dilihat Bapak Ibu. Ya Bu, bisa. Suara saya juga bisa didengar ya. Jelas Karena Bu. di sebelah sedang rumah. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ini jauh sekali dari sempurna. Saya mencoba membuat artikel berdasarkan penelitian sederhana yang saya lakukan di kampus saya sendiri. Judulnya ada quality. Bentar, internet saya katanya tidak stabil, masih bisa didengar saya, Bapak Ibu? Kadang putus-putus suaranya. Agak terjeda di saya. Bu Siti, suaranya nggak jelas. Beliau masih ganti provider, Bapak Ibu. Oke, sudah bisa lagi. Saya ganti provider sekarang. Bisa didengar Bapak Ibu? Jelas. Jelas. Saya share screen kembali. Jadi penelitian saya ini sederhana sekali dan saya lakukan di kampus saya. Judulnya adalah Keeping the Quality of Services at Higher Education, Academic Advising at a Private University during COVID-19 Pandemic. Jadi penelitian ini adalah penelitian lanjutan yang saya lakukan di akhir tahun 2020 kemarin kepada sampel mahasiswa yang ada di kampus saya, sebanyak 267 mahasiswa terkait kepuasan mereka dalam mendapatkan layanan pembimbingan akademik selama masa pandemi. Nah, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa menyatakan puas. Tapi saya sebagai peneliti masih kurang puas dengan hasil tersebut, sehingga saya mencoba memfollow up-nya dengan melakukan survei kembali kepada pembimbing akademik yang ada di Universitas Sari Mulia. Pendahuluannya mungkin tadi Pak Eko juga sudah sampaikan, kondisi COVID memang membuat kita harus melakukan perubahan dan ada juga kebijakan belajar mengajar jarak jauh yang sekarang juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan juga pemerintah di seluruh dunia. Dan ini tidak hanya terjadi di dalam pembelajaran, tetapi juga dalam kegiatan layanan bimbingan akademik.
di paragraf ketiga ini kalau tidak salah, terkait pembimbingan akademik, walaupun menurut saya belum semua perguruan tinggi memandang pembimbingan akademik itu adalah bagian yang penting, tetapi sudah banyak penelitian dan literatur yang menyatakan bahwa pembimbingan akademik itu adalah hal yang sangat penting untuk menciptakan kualitas mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi. Layanan pembimbingan akademik itu diberikan oleh seorang dosen yang ditunjuk oleh lembaganya begitu, dan untuk konteks di Indonesia itu berbeda satu lembaga ke lembaga lain, baik pemerintah maupun swasta, tetapi standar harusnya tetap ada di dalam institusi pendidikan tersebut. Untuk di lembaga kami sendiri, standar yang saya tahu adalah 15 orang, tetapi temuan penelitian ini menunjukkan pada saya bahwa ternyata standar itu tidak dilakukan, karena kemudian saya temukan ada satu pembimbing akademik yang mempunyai bimbingan akademik sampai lebih dari 25 orang. Peran pembimbingan akademik ini penting, dan sampai saat ini gaya pembimbingan akademik itu berada antara kontinuum preskriptif ke developmental. Jadi dari yang satu arah, banyak memberi perintah, banyak memberi informasi ke diskusi atau memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk berdialog dengan pembimbing akademik. Nah, di sini saya coba kaitkan bahwa adanya pembimbingan akademik yang baik itu tentunya juga menunjukkan sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi yang juga baik. Kita semua tahu bahwa di Indonesia penjaminan mutu internal itu merupakan sistem yang dilakukan secara otonom oleh perguruan tinggi, tetapi memiliki standar atau sesuatu hal yang mendasar yang ada, yang kita kenal dengan PPEPP itu, penetapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian, serta peningkatan standar pendidikan tinggi yang harusnya dilaksanakan oleh pendidikan tinggi di Indonesia. Di sisi lain ada juga sistem penjaminan mutu eksternal yang akan melihat apakah sistem penjaminan mutu, apakah mutu dari lembaga pendidikan tinggi itu memang bisa dipertanggungjawabkan untuk masyarakat. Penjaminan mutu internal yang baik tentunya akan mendukung dari penjaminan mutu eksternal. Di sini saya akan memberikan beberapa hasil penelitian mungkin, dan ini masih sangat sedikit sekali karena waktunya yang begitu. Saya mungkin cukup keteteran membuat tugas-tugas kuliah saya yang hampir semuanya meminta artikel, jujur. Jadi di sini saya menemukan bahwa sistem penjaminan mutu internal itu memang mutlak di berbagai belahan dunia, termasuk juga di Indonesia. Indonesia sendiri, hasil penelitiannya Songkeo 2016 itu menyatakan bahwa Indonesia itu pendidikan tingginya memang berfokus pada penjaminan mutu, tapi pelatihan terkait penjaminan mutu itu masih diperlukan dari tingkat administrator, kepemimpinan, manajemen, tata kelola, kemahasiswaan, dan lain sebagainya. Pendidikan tinggi juga harus mengendalikan mutunya karena itu hal yang mutlak. Kemudian untuk di Indonesia sendiri, literatur Fadli 2020 itu menyatakan memang penjaminan mutu internal itu memang harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan supaya tercapai budaya mutu di pendidikan tinggi. Nah, ini penjaminan mutu ini saya kaitkan dengan kegiatan evaluasi. Jadi perguruan tinggi harus mengevaluasi kegiatan yang ada di lembaganya, memonitor, jadi kegiatan monitoring evaluation sebagai formative evaluation, dan di sini saya kaitkan dengan pembimbingan akademik karena salah satu tugas yang harus dijalankan oleh seorang dosen di perguruan tinggi adalah memberikan bimbingan akademik. Di lembaga kami sendiri itu sudah nyata sebagai salah satu standar penilaian kinerja dari seorang dosen. Nah, selama pandemi COVID-19 ini, dosen pembimbing akademik tidak bisa bertemu langsung dengan mahasiswa bimbingannya, sehingga harus mengatur
pertemuan baik secara online maupun offline, dan jika itu dilakukan berarti harus sesuai dengan protokol kesehatan. Menurut saya perubahan ini perlu dievaluasi di lembaga saya sendiri, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pembimbingan akademik selama pandemi COVID-19 dari perspektif atau persepsi dosen pembimbing akademik, sebagai lanjutan dari survei kepuasan pembimbingan akademik yang saya lakukan pada sampel 267 mahasiswa di bulan November 2020 dari populasi 801 mahasiswa semester 3 ke atas pada waktu itu, karena saya meyakini mereka sudah pernah bertemu secara tatap muka, lalu kemudian harus berubah menjadi secara online. Dari hasil penelitian di bulan November tersebut, memang secara umum mereka menyatakan puas, tetapi memang ada juga beberapa item pernyataan kuesioner pada waktu itu yang mereka berikan nilai yang skornya itu rendah, jadi mengarah kepada tidak puas. Nah, sehingga penelitian ini saya lakukan untuk memastikan bahwa tugas dan peran pembimbingan akademik itu tetap berjalan seperti yang diharapkan mahasiswa untuk menjaga kualitas dan kualitas mutu pendidikan tinggi yang ada di Universitas Sarimulia. Populasi penelitian saya itu adalah dosen pembimbing akademik yang totalnya di data semester ganjil 2020-2021 itu berjumlah 106 orang. 25 orang diantaranya saya pergunakan sebagai respon untuk pengujian validitas dan reliabilitas kuesioner penelitian saya, dan sisanya 81 orang menjadi sampel penelitian, sehingga saya ambil sebagai teknik pengambilan sampel total sampling. Isi dari kuesioner saya itu mengarah kepada gaya pembimbingan akademik, baik itu preskriptif maupun developmental, dan pertanyaan yang berkaitan dengan 5 dimensi kepuasan terhadap pelayanan self-qual yang saya adaptasi dari penelitiannya Matah 2018 itu yang diperkenalkan oleh Pak Suraman. Dimensinya adalah tangible, wujud fisik, kemudian reliability, keandalan, responsiveness itu respons terhadap layanan, kemudian assurance, penjaminan mutu, dan empati. Saya menggunakan skala Likert dengan angka 1-5 berdasarkan perspektif atau persepsi dosen pembimbing akademik, dari mulai 1 itu menyatakan tidak setuju sampai sangat setuju atas pernyataan yang saya berikan. Kuesionernya dalam bentuk Google Form, dan saya bagi kepada 81 orang pembimbing akademik melalui dekan dan ketua jurusan, dan setelah saya tunggu kurang lebih 1 minggu, itu yang mengirim balik itu ada 44 pembimbing akademik. Yang kemudian saya teruskan untuk dianalisis. Jawaban dari pembimbing akademik ini saya coba komparasi dengan hasil penelitian kepuasan, supaya kepuasan yang saya lakukan terhadap mahasiswa, selain isi kuesioner tentang gaya pembimbingan dan juga 5 dimensi layanan, kepuasan layanan, itu saya juga menanyakan beberapa informasi terkait karakteristik dari pembimbing akademik. Hasil dari penelitian saya itu menunjukkan bahwa profesi atau home base dari pembimbing akademik sebagian besar itu dari kesehatan, kemudian tidak pernah menjadi pembimbing akademik sebelumnya, sebelum berada di Universitas Sarimulia. Di sini memang saya sampaikan Universitas Sarimulia itu universitas yang baru berdiri di tahun 2019 atas penggabungan 2 sekolah tinggi ilmu kesehatan berbasis keperawatan, Stika Sarimulia, dan juga Akademi Kebidanan yang basisnya kebidanan. Di 2019, akhir 2018 kami mendapatkan izin, dan mulai 2019 kami mulai membuka institusi sebagai Universitas Sarimulia, dan merekrut dosen-dosen baru, baik yang kesehatan maupun non-kesehatan. Dari 44 responden ini, yang paling banyak memang yang sudah
menjadi pembimbing akademik di Sari Mulia, Uni SM singkatannya itu ada 36,36%. Semua berpendidikan S2, kebetulan mungkin yang S3 itu tidak memberikan jawaban ketika ini dibagi. Berjenis kelamin perempuan, usianya rata-rata 30 sampai 40 tahun, 31 sampai 40 tahun. Kemudian lebih banyak perempuan, berasal dari provinsi yang sama di mana universitas ini berada, Kalimantan Selatan, dan tinggal sebagian besar di Banjarmasin. Ada juga yang tidak tinggal di kota Banjarmasin. Dan saya melihat cukup menarik bahwa saya memberikan pertanyaan apakah mereka, para dosen ini, dosen pembimbing akademik ini adalah seseorang yang berasal dari first generation college, student to college. Jadi seseorang yang menjadi orang pertama di keluarga intinya yang berkuliah, yang menempuh pendidikan tinggi. Kalau hasil survei saya pada mahasiswa kemarin itu lebih banyak yang yang tidak first generation to college. Tapi pembimbing akademiknya ternyata ya mungkin kurang lebih hampir 50-50, tapi 52% itu mereka orang pertama yang kuliah di keluarganya. Ini sebenarnya bermakna bahwa ketika mereka kuliah, mereka harus menavigasi atau mengarahkan diri mereka sendiri untuk bisa menyelesaikan pendidikan karena tidak ada anggota keluarga inti, ayah, ibu, ataupun saudara kandung yang pernah kuliah. Begitu. Kemudian jumlah mahasiswa bimbingan itu sebagian besar memang memiliki bimbingan 1-5 orang mahasiswa, tapi saya menemukan ada cukup banyak 6 orang pembimbing akademik yang menyatakan dia memiliki mahasiswa bimbingan 21-25 orang. Ini mengejutkan buat saya. Ini kalau ditotalkan yang 16 orang sampai 30 mahasiswa ini cukup banyak. Jadi ada 12 orang dari 44. Ini mungkin yang jadi masukan untuk lembaga saya sendiri. Kemudian apakah mereka memberikan pembimbingan sesuai home base mereka? Karena saya mendengar informasi studi pendahuluan yang saya lakukan itu bahwa satu pembimbing akademik itu bisa membimbing mahasiswa yang bukan dari home base atau program studi di tempat dia berada. Dan ternyata benar memang ada 11 orang atau 25% yang memiliki mahasiswa bimbingan yang bukan dari program studinya. Tapi kemungkinan besar masih dalam satu fakultas, karena tidak mungkin kalau beda fakultas dia memiliki mahasiswa pembimbing akademik. Jadi bisa jadi di satu fakultas kesehatan misalnya dia mungkin membimbing mahasiswa bimbingan dari program studi kebidanan atau juga keperawatan seperti itu. Dan jumlah program studi yang memberi tugas sebagai PA juga paling banyak hanya 1 sesuai home base-nya, tapi tetap ada yang punya program studi lain yang memberinya beban sebagai pembimbing akademik. Kemudian mungkin saya lanjut ke, nah untuk pembimbingan saya menemukan bahwa jawaban dari responden menyatakan sebagian besar memang melaksanakan pembimbingan 3-4 kali. Kemudian metode pembimbingannya adalah blended, jadi campuran antara offline dan online. Sementara saya juga menanyakan apakah dengan jumlah mahasiswa bimbingan yang mereka miliki, mereka menganggap bahwa pembimbingan yang mereka berikan itu efektif. Sebagian besar mengatakan efektif. Mungkin lanjut ke, nah ini adalah inti dari kuesioner yang saya berikan. Satu item kuesioner itu mengarah kepada pembimbingan akademik preskriptif, jadi yang satu arah rata rata mereka adalah 3,96. Ini yang paling rendah, tetapi masih tetap masuk ke dalam dalam range cukup setuju. Jadi dia melakukan apa yang saya nyatakan di dalam kuesioner saya. Jadi mereka memberikan informasi satu arah, begitu, hanya memberitahu aturannya saja tanpa menggali apakah mahasiswa sudah tahu tentang hal itu atau belum, begitu. Mereka juga menjawab dan menunjukkan bahwa mereka melakukan juga gaya pembimbingan developmental dengan skor yang lebih tinggi 4,42. Jadi mereka memang melakukan hal ini, setuju dengan pernyataan ini. Sementara pertanyaan lain terkait dimensi 5 dimensi kepuasan layanan yang saya berikan kepada mahasiswa sebelumnya, itu dijawab
dengan rata-rata skor memang mereka melakukannya. Jadi setuju dengan pernyataan yang saya berikan. Nah, untuk pembahasannya, saya menemukan bahwa memang apa yang dilakukan oleh pembimbing akademik sesuai dengan yang mereka jawab lewat kuesioner ini mendukung apa yang saya temukan dari hasil survei kepuasan kepada 267 mahasiswa sebelumnya. Mereka menyatakan bahwa melakukan pembimbingan 3-4 kali dalam satu semester, dan itu memang sesuai standar penjaminan mutu yang ditetapkan di tempat kami bahwa minimal dilakukan pembimbingan akademik sebanyak 4 kali dalam satu semester. Kemudian cara selama masa pandemi ini sebagian besar menyatakan mereka melakukannya secara blended, jadi campuran antara offline dan online, bertemu muka dan juga secara online lewat sistem yang kami sediakan dan juga lewat media sosial. Dan ini terjadi karena sebagai kampus yang memang lebih banyak program studinya itu berasal dari kesehatan, Universitas Sarimulya itu menerapkan sistem pembelajaran campuran atau blended itu sejak terjadi COVID-19, di mana mahasiswa bisa jadi belajar di kampus tetapi tetap dengan protokol kesehatan, kemudian juga bisa secara online, sehingga pertemuan dengan pembimbing akademik pun mereka lakukan secara blended. Di sini saya coba perlihatkan bahwa apa yang dilakukan oleh pembimbing akademik di Sarimulya ini memang sesuai dari salah satu jurnal yang saya baca dari Abu Mullah itu, bahwa memang sampai saat ini pembimbingan akademik itu berada di antara continuum preskriptif dan developmental. Jadi dia akan pakai preskriptif untuk hal-hal tertentu dan developmental untuk hal-hal yang tertentu lainnya. Saya harus lebih banyak cari literatur lagi tentang ini karena saya pernah membaca tapi lupa yang mana begitu. Jadi memang harus saya cari lagi untuk membuktikan ini. Dan ini juga terjadi di tempat saya. Nah, ini tabel 4 ini adalah hasil survei kepuasan yang saya dapatkan dari mahasiswa sebelumnya, rata skor mereka, karena saya juga pakai skala Likert yang sama 1-5. 5 itu sangat puas, 4 rata mereka menyatakan puas. Dan ini dari pembimbing akademik tadi, ketika saya melihat dari sisi dimensi kepuasan juga disetujui. Jadi rata dari jawaban dari pembimbing akademik juga berkisar di skor 4 seperti itu. Jadi simpulannya yang sangat sederhana yang saya bisa buat adalah selama masa pandemi COVID-19 di Universitas Sarimulya, pembimbing akademik ini melakukan pembimbingan itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa puas dengan apa yang mereka sudah lakukan, dan sama dengan yang disampaikan mahasiswa bahwa yang mereka gunakan adalah blended. Kemudian hal yang menurut saya harus dicari tahu lagi adalah bahwa ternyata memang ada pembimbing akademik yang harus membimbing mahasiswa yang bukan dari program studinya, kemudian ditambah dengan kondisi bahwa sebagian besar mereka itu belum pernah menjadi pembimbing akademik sebelumnya, dan yang saya tahu sampai saat ini di tempat saya belum pernah ada pelatihan terkait bagaimana membimbing akademik yang baik, lengkap dengan kondisi pandemik. Ini sesuatu yang ke depan harus kami gali lebih lanjut lagi, terutama sistem pembelajaran blended yang menurut saya akan sangat baik untuk digali lebih lanjut, karena ternyata tidak semua kegiatan itu dilakukan online, tapi sebagian justru dilakukan secara campuran offline dan online, dan dari sisi mahasiswa mereka puas dengan kondisi itu terkait pembimbingan akademik. Inilah yang saya coba buat, Bu Rara dan teman-teman, sangat simpel, dan menurut saya untuk masuk ke Scopus saya masih agak pesimis. Mungkin mohon arahan dan masukan teman-teman serta Bu Rara. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop share-nya kah? Sementara biarkan, enggak apa-apa Ibu. Nggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Oke. Iya, terima kasih Bu Siti Khadijah, luar biasa presentasinya.
sudah terpenuhi juga seperti Pak Eko tadi. Bagaimana teman-teman? Mungkin ada tanggapan? Saya persilahkan. Silakan Bapak Ibu jika ingin memberikan tanggapan. Artinya memasrahkan ke Bu Rara. Oh, langsung ke saya. Oke, Iya, Bu. baiklah. Terkait judul, Bu. Ini saya menemukan banyak celah-celah yang justru itu bisa dikembangkan menjadi judul-judul baru dalam penelitian Bu Siti Khadijah ya. Jadi kalau berdasar judul sudah benar, sudah bagus. Tapi tadi saya temukan di risetnya ya, di hasil dan juga sempat didiskus juga bahwa dalam pembimbingan ini kan rata-rata kebanyakan ini kan perempuan kan. Terus yang Iya, Bu. kedua, rata-rata juga hasilnya bahwa para pembimbing itu merupakan orang pertama di keluarganya yang mengenyam pendidikan. Jadi secara manajemen itu sudah berpengalaman dengan cara apa memanajemen dirinya sendiri terlebih dahulu. Terus yang ketiga, ini kan polanya ini dari yang perspektif tadi menuju ke developmental. Jadi ada kalanya menggunakan pendekatan perspektif ini, ada kalanya developmental. Nah, sebenarnya itu celah-celah baru untuk menjadi judul-judul baru yang bisa dikembangkan lagi, Bu Siti Khadijah, seperti itu. Terus tanggapan saya yang kedua terkait dengan metode yang digunakan. Ini kan menggunakan kuantitatif. Nah, karena ini menggunakan kuantitatif, tentunya hasil-hasilnya seperti yang sudah dipaparkan tadi, ada bentuk prosentasenya. Nah, alangkah baiknya juga ketika Bu Siti Khadijah ini ditambahkan dampaknya itu. Jadi ada dampak ketika pembimbingnya ini rata-rata menjadi orang pertama di keluarganya yang mengenyam pendidikan, terus kemudian dengan menggunakan sistem blended ini dalam pandemi COVID, sehingga nanti mampu mencapai kepuasan dari mahasiswa itu. Nah, itu perlu ditambahkan sedikit. Agar apa? Agar di research dan discussion itu tadi lebih kaya makna gitu. Nah, terkait judul ini yang perlu saya tanyakan, pakai titik koma atau titik 2? Judulnya. Tadi terputus. Oh, ini saya bikin cepat-cepat tanpa berpikir antara titik 2 atau titik koma, Bu. Saya pikir titik koma. Salah ya ternyata. Yang ini, yang sesuai itu titik 2, Bu. Kan ini menjaga kualitas itu tadi kan. Ya, nah, ya, menjaga kualitas pelayanan di pendidikan tinggi ini melalui apa? Melalui pembimbingan akademik di masa pandemi COVID. Kan maksudnya itu. Ya, Bu. Karena mungkin di Sari Mulia ini banyak dalam proses menjaga kualitas, bukan hanya dari sudut pembimbingan akademik, mungkin dari sudut ini media pembelajaran dan sebagainya. Jadi saya menyarankan titik 2 aja. Mungkin tadi salah ini ya, Bu, salah mencet. Terus untuk isi secara konten sudah ada sinergisasi, hampir seperti punya Pak Eko tadi, sudah lengkap, sudah bagus. Cuma nanti saya mengingatkan Bu Siti Khadijah maupun Pak Eko, biasanya jurnal-jurnal internasional itu menggunakan Mendeley, jangan lupa. Jadi ketika kita merujuk mengutip gunakan Mendeley atau EndNote. Karena ada yang ketika kita menggunakan Mendeley, mereka mintanya EndNote, punya kita nanti akan dikembalikan seperti itu. Nah, itu beberapa hal yang perlu saya ingatkan, tetapi overall sudah bagus dan bisa untuk segera submit, Ibu. Dan ini karena ini ya, Bu, di perguruan tinggi, mungkin Bu Siti Khadijah bisa mencoba kuartil 1. Kan ini bahasa Inggrisnya Bu Siti Khadijah kan juga mumpuni ya. Dulu S1-nya bahasa Inggris ya, Ibu. Jadi nanti coba The Studies in Higher Education. Jadi itu penerbit yang ada di Inggris, Ibu. Jadi dicoba di sana karena di sana lebih kepada terkait dengan mutu. Jadi mutu pelayanan pendidikan dan fokusnya ini ke perguruan tinggi seperti itu. Bu Rara, izin bertanya, saya itu agak pesimis. Apakah boleh karena saya case tadi di lembaga sendiri itu
bisa saja ya Bu untuk kayak kuartil tinggi seperti itu. Iya, tidak apa-apa, Bu. Yang penting datanya itu ini kredibilitasnya kan bisa dipertanggungjawabkan. Memang itu ada di perguruan tinggi Ibu. Jadi tidak mempermasalahkan lokasi penelitiannya di mana, selama data yang ada itu memang tingkat kredibilitasnya, reliabilitasnya, transferability-nya, dan dependability-nya itu memang tinggi dan ada seperti itu. Jadi tidak apa-apa, Ibu. Terima Seperti kasih itu. Bu Rara. Ya, Terima kasih semangat banyak. Bu untuk segera submit ya. Barengan dengan Pak Eko nanti meskipun di jurnal yang berbeda. Amin Bu. Terima kasih, saya izin stop share. Stop share. Terima kasih banyak. Iya. Iya, sama-sama. Silakan selanjutnya Bu Wina ya. Silakan Bu Wina. Ini sudah bagus-bagus, ini punya Bapak Ibu semua. Tinggal dipoles dikit aja biar lebih ciamik. Silakan Bu Wina. Baik, hasil punya saya tidak sebagus punya Pak Eko dan Bu Siti. Ini juga saya lakukan di kampus saya sendiri, yang mana instansi kecil ya, bukan instansi besar seperti university. Ini kelasnya masih sekolah tinggi. Saya mengambil judul analisis sistem penjaminan mutu internal dalam meningkatkan kinerja program studi pendidikan keagamaan Buddha. Karena saya melihat gap di sana bahwa setiap university itu pasti memiliki sistem penjaminan mutu. Nah, di pendidikan keagamaan, khususnya di STAP Kertarajasa, ini baru saja membentuk sistem penjaminan mutu yang masih merintis lah, istinya seperti itu. Dari hal itu, maka saya beranikan untuk mengambil penelitian ini. Dari pendahuluannya, bahwa dosen itu memang memiliki tiga kewajiban ya, tridharma perguruan tinggi, penelitian, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat, yang mana standarnya itu sudah diatur oleh Kemendikbudristekdikti. Dan tiga tugas tersebut itu erat kaitannya dengan SPMI, atau sistem penjaminan mutu internal. Karena jika sistem penjaminan mutu internalnya itu bagus, sudah tidak khawatir lagi untuk menuju ke sistem penjaminan mutu eksternalnya atau akreditasi. Oke, keberadaan SPMI ini kan sangat penting dalam mengukur mutu dari sebuah program studi hingga luaran yang dihasilkan oleh sebuah institusi. Maka perlu dipersiapkan sistem penjaminan mutu eksternal dalam memperbaiki sistem penjaminan mutu internalnya terlebih dahulu. Mutu dalam lingkup pendidikan tinggi memiliki arti bahwa fungsi, tujuan, serta standar yang ditentukan dan dijalankan di lingkup perguruan tinggi telah sesuai memenuhi standar, harapan, dan kepuasan dari stakeholder. Lalu penjaminan mutu ini merupakan suatu proses sistematis dan berkelanjutan yang bertujuan menghasilkan, meningkatkan, dan mempertahankan mutu suatu institusi sehingga kualitasnya terjamin dan diakui. Dalam penelitian ini, saya melihat sistem penjaminan mutu yang ada di perguruan tinggi keagamaan yang baru dirintis ini. Maksudnya perguruan tingginya sudah lama ada, tetapi sistem penjaminan mutunya baru 2-3 tahun ini ada. Dari dosen yang mempunyai tugas dan tanggung jawab ketiga hal tadi ya, mengajar, kemudian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat itu, di sana saya melihat ketimpangan. Jadi dari tiga tugas tersebut tidak semua dosen itu bisa melaksanakan dengan maksimal. Ada yang mereka unggul di penelitian, ada mereka yang unggul di pengajaran saja, sehingga saya ingin melihat dari sistem penjaminan mutunya itu bagaimana setiap dosen itu bisa menstandarkan atau menyamakan dari ketiga tugas tersebut.
Dari situ saya membuat kerangka dari sistem penjaminan mutu internal dan kinerja program studi keagamaan Buddha itu. Dari sistem penjaminan mutu internalnya, saya mengambil PPEP sebagaimana standar yang sudah ada, dan dari kinerja program studi keagamaannya itu, pertama kinerja pendidikan dan pengajaran, yang kedua kinerja penelitiannya, dan yang ketiga kinerja pengabdian kepada masyarakat. Untuk riset metodenya, saya melakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi dokumen pada program studi pendidikan keagamaan Buddha, dan rumusan masalah yang ingin saya jawab pada penelitian ini adalah ada 3. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan SPMI pada program studi pendidikan keagamaan Buddha tersebut. Kemudian yang kedua itu bagaimana dampak pelaksanaan SPMI terhadap peningkatan kinerja program studi keagamaan, dan yang ketiga itu apakah SPMI yang dilakukan pada program studi pada pendidikan keagamaan tersebut meningkatkan kinerja dosen pada program studi. Setelah data yang saya ambil itu saya dapatkan, maka akan saya kondensasi data dengan proses pemilihan dan memfokuskan pada hal yang penting seperti merangkum, menyederhanakan dan data pelaksanaan sistem jaminan mutu internal tersebut. Kemudian melakukan pencatatan dari hasil wawancara dengan pimpinan seperti Kaprodi dan Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan serta Wakil Ketua Bidang Keuangan dan Sarana Prasarana serta unit penjaminan mutunya. Untuk riset hasilnya, yang pertama tentang pelaksanaan SPMI pada program studi pendidikan keagamaan. Di sana saya menemukan bahwa ternyata STAB ini sudah menggunakan prinsipnya, merupakan upaya untuk sistematik untuk meningkatkan mutu pendidikannya yang secara berkelanjutan dalam bentuk siklus kegiatan penjaminan mutu. Implementasi menyeluruh di SPM STAB diawali dengan implementasi atau satu siklus kegiatan penjaminan mutu. Kegiatan satu siklus tersebut membutuhkan waktu 1 tahun atau 1 kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun selanjutnya. Dalam siklus tersebut, kegiatan penjaminan mutu ini terdiri dari 6 komponen. Yang pertama, penetapan kebijakan, kemudian pelaksanaan rencana kerja, evaluasi tentang proses, kemudian rumusan koreksi, dan satu siklus kegiatan penjaminan mutu tersebut dari 6 komponen yang utama. Yang pertama, penetapan kebijakan. Yang kedua, pelaksanaan rencana kerja untuk mencapai standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, evaluasi tentang proses dan pencapaian kinerja yang dilakukan oleh program studi. Yang keempat, memonitoring atau audit tentang kepatuhan yang secara internal dilakukan oleh tingkat STAB dan tingkat program studi untuk unit-unit di bawahnya. Kemudian rumusan koreksi yang didasarkan pada temuan hasil monitoring atau audit mutu akademik internal yang secara berkala dicantumkan dalam laporan tahunan ketua sebagai bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja implementasi rencana strategis. Dan yang keenam, peningkatan mutu berkelanjutan. Implementasi satu siklus penjaminan mutu ini dikendalikan dan dikoordinasikan secara konsisten dan terus-menerus di tingkat STAB dan program studi. Unit penjaminan mutu akan melakukan evaluasi kegiatan satu siklus ini untuk menyempurnakan pada siklus-siklus selanjutnya. Kemudian perputaran siklus penjaminan mutu digambarkan sebagai berikut. Ada visi misi, kemudian direnstrakan dalam Renstra STAB Kertarajasa yang merujuk pada kebijakan mutu standar. Kemudian di unit kerjanya ada Renstra, implementasi dan evaluasi refleksi. Dari refleksi karya ini, dari unit kerja ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi oleh internal audit. Kemudian dilaporkan dalam laporan kinerja dan rumusan tindakan korektif yang kemudian dijadikan sebagai laporan tahunan ketua. Untuk rumusan yang kedua tentang dampak pelaksanaan SPMI ini,
Dampak dari pelaksanaan sistem penjaminan mutu ini adalah mulai terciptanya nuansa mutu yang menjadi suatu kebutuhan bagi civitas akademika dalam melaksanakan tugasnya, baik itu dosen, mahasiswa maupun tenaga pendidik, dengan berpedoman pada standar dalam pelaksanaan penjaminan mutu atau peningkatan mutu yang berkelanjutan. Budaya mutu ini sudah mulai tumbuh ternyata di lingkungan STAB Kertarajasa, di mana STAB Kertarajasa itu adalah salah satu perguruan tinggi keagamaan yang sehat dan akuntabel. Sebagai institusi yang sehat dan akuntabel, STAB ini selalu meningkatkan mutu secara terus-menerus, sehingga menjadikan mutu sebagai budaya dalam setiap kegiatan dan proses yang dilakukan oleh segenap civitas akademika. Untuk mampu menjadi institusi yang berbudaya mutu, STAB melakukan perbaikan manajemen tata kelola bidang akademik maupun non-akademik, seperti bidang pendidikan dan pembelajaran, penelitian, dan bidang pengabdian kepada masyarakat. Unit penjaminan mutu atau UPM di STAB memiliki tugas dalam mengembangkan dan mendorong pelaksanaan sistem penjaminan mutu, serta melakukan penyusunan standar yang akan diberlakukan di STAB melalui kepala unit penjaminan mutu dan tim yang dibentuk oleh ketua melakukan serangkaian perencanaan penyusunan rumusan standar untuk dapat disahkan oleh pimpinan STAB. Untuk rumusan yang ketiga tentang SPMI meningkatkan kinerja dosen di program studi, ini SPMI bertujuan untuk menjamin pemenuhan standar nasional dikti secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada program studi pendidikan keagamaan. Ini berdasarkan SN Dikti. Kemudian pelaksanaan SPMI mengikuti kaidah PPEP, dan di sana AMI dilakukan untuk kepentingan peningkatan mutu prodi yang diaudit. Audit bukan merupakan asesmen atau penilaian, melainkan pencocokan antara pelaksanaan dengan standar yang ditetapkan, meliputi kondensasi penjabaran kurikulum dan silabus dengan tujuan pendidikan dan kompensasi lulusan yang diharapkan. Kemudian yang kedua, konsistensi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran terhadap pencapaian kurikulum dan silabus. Yang ketiga, kepatuhan perencanaan pelaksanaan dan evaluasi proses pembelajaran terhadap mutu prosedur dan instruksi kerja program studi. Yang keempat, kecukupan penyediaan sarana prasarana dan sumber daya pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan yang kelima, konsistensi perencanaan pelaksanaan, evaluasi penelitian dan pengabdian serta kerjasama. Dengan demikian tujuan AMI di STAB Kertarajasa ini secara khusus adalah memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian pelaksanaan dan standar yang telah ditetapkan, memeriksa proses dan hasil proses pencapaian mutu sehingga dapat ditentukan keefektifan pencapaian dari tujuan yang telah ditetapkan. Dari pembahasan tersebut diambil kesimpulan bahwa SPMI yang dilaksanakan oleh STAB ini bertujuan untuk pemenuhan standar nasional dikti secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada program studi pendidikan keagamaan. Penjaminan mutu akademik di STAB dilakukan secara berjenjang. Pada tingkat STAB, kebijakan dan standar akademik STAB ini dikembangkan sebagai acuan mutu di seluruh unit. Pada program studi dirumuskan kompetensi lulusan dan spesifikasi program studi, mengacu pada kebijakan dan program studi tersebut. Dampak dari pelaksanaan SPM ini adalah mulai terciptanya nuansa mutu yang menjadi suatu kebutuhan bagi civitas akademika dalam melaksanakan tugasnya, baik itu dosen, mahasiswa, maupun tenaga pendidik, dengan berpedoman pada standar dalam pelaksanaan peningkatan mutu yang berkelanjutan. Untuk kepentingan peningkatan mutu program studi dilakukan AMI atau audit mutu internal secara berkelanjutan. Secara khusus ini bertugas untuk memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian pelaksanaan dan standar yang telah ditetapkan. Memeriksa hasil proses pencapaian mutu, penyiapan laporan kepada yang teraudit sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya. Untuk referensinya ada beberapa yang sebenarnya masih sangat kurang sekali. Mungkin itu Ibu yang dapat saya sampaikan. Saya sangat membuka masukan dari Ibu dan teman-teman sekalian untuk perbaikan artikel ini karena ini masih sangat jauh dari kata sempurna, ya, supaya bisa disubmit di jurnal-jurnal yang bereputasi. Terima kasih.
Terima kasih Bu Wina, luar biasa. Ya, silakan Bapak Ibu jika ingin memberi tanggapan terlebih dahulu, saya persilakan. Bu Wina, tolong kembali ke judul Bu Wina ya. Iya. Ya, bagus. Silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan kepada Bu Wina terkait artikelnya. Ada Bapak Ibu? Atau langsung saya ya? Iya. Ya, jadi Bu Wina judulnya bagus Bu, analisis sistem penjaminan mutu internal ya, SPMI dalam meningkatkan kinerja prodi di perguruan tinggi Bu Wina. Nah, dari segi abstrak, kemudian kata kunci sampai ke conclusion, ini sebenarnya sudah memenuhi kaidah dasar ketika menulis artikel, apalagi ketika akan mensubmitnya ke jurnal internasional. Nah, di sini juga sudah ada satu poin yang ditunjukkan dari artikelnya Bu Wina ini, bahwa dari hasil analisis ini dipakai acuan untuk perbaikan dari perguruan tingginya. Nah, ketika teman-teman atau Bapak Ibu ingin submit ya ke jurnal internasional, sebenarnya itu ada beberapa trik dan tips ya. Karena apa? Bukan hanya terkait dengan bahasa Inggris yang harus bagus dan sebagainya, tidak. Tetapi ketika akan submit ke jurnal internasional, sistematikanya, esensi kebermanfaatannya, atau pengembangan keilmuan baru, itu nilainya itu tinggi. Jadi biasanya kalau saya mereview jurnal internasional itu poin penilaiannya itu 848. Jadi 8 itu salah satunya ini terkait dengan isu-isu terkini. Kemudian terkait dengan hal-hal yang orientasinya masa depan, salah satunya terkait dengan mutu. Nah, selain itu juga perlu untuk dipertimbangkan bahwa teori-teori yang disajikan, nah ini juga perlu diperkuat dengan adanya kebijakan. Jadi Bapak Ibu yang memang risetnya judulnya terkait dengan kebijakan, contohnya punya Bu Wina ini, tentunya harus mencantumkan kebijakan-kebijakan yang ada di negaranya. Karena itu sebagai salah satu hukum dasar yang nanti akan memperkuat tulisan dari Bapak Ibu. Nah, terkait dengan artikel Bu Wina sudah cukup bagus. Ini rencananya Bu Wina ingin mensubmitnya kemana? Belum ada gambaran karena saya merasa seperti tidak layak untuk di internasional. Bagus Bu Wina, cuma karena saya belum tahu penyusunan nanti bahasa Inggrisnya seperti apa, jurnal yang dituju yang mana, nah itu nanti yang perlu dikemas lagi. Karena secara konten sudah cukup bagus, sudah tertata rapi, cuma terkait metode saya hanya menyarankan. Karena Bu Wina ini kan menggunakan rancangan kualitatif ya, deskriptif kualitatif, kemudian menggunakan fase pengumpulan datanya dan analisis datanya menggunakan Miles, Habermas, dan Saldana ya, ada kondensasi, display sampai verifikasi, itu perlu ditambahkan dengan 4 derajat keabsahan data. Karena apa? Yang dibicarakan Bu Wina ini terkait mutu. Mutu itu selalu memiliki standar, di mana antara standar yang ada dalam suatu institusi dengan standar yang lain tentunya ada perbedaan, meskipun secara pemerintahan sama ada 8 standar. Namun terkait SPMI biasanya ada hal-hal yang tidak nampak atau hal-hal yang kasat mata, contohnya budaya mutu yang ada seperti apa, iklim mutu seperti apa, self quality yang ada dalam SDM itu seperti apa. Nah, jadi saya menyarankan saja dalam metodenya itu perlu ditambahkan 4 derajat keabsahan data. Jadi credibility, kemudian reliability, transferability, dan dependability. Agar apa? Agar pembaca itu makin yakin. Oh, yang dibicarakan mutu, standarnya. Dan ternyata dalam metode pengumpulan datanya, analisis datanya, sampai hasil penelitian ini memang juga sudah memenuhi standar-standar keabsahan datanya. Nah, itu aja Bu yang ingin saya sampaikan, karena terkait dengan yang saya baca dari penjelasan Bu Wina ini menggunakan snowball sampling ya. Jadi itu bergulir pelan-pelan menjadi komprehensif datanya, seperti itu.
Selanjutnya untuk Bu Wina, saya tadi sempat melihat meskipun nggak sampai di bawah ya, jurnal-jurnalnya atau sumber-sumbernya sudah cukup bagus. Nah, terkait dengan penulisan, mungkin tadi punya Pak Eko, punya Bu Siti Khadijah dan Bu Wina beda. Iya, karena setiap sistematika jurnal beda. Ada yang setiap jurnalnya ini yang dikutip pertama, yang dikutip di awal itu ditaruh di awal di referensinya, meskipun namanya awalannya W misalkan, Wina Damayanti. Kalau kita menurut Harvard itu kan harus yang namanya A dulu kan, Ariel Noah misalkan. Nah, itu ada sistematikanya yang memang yang diikuti pertama itu yang harus masuk ke referensi pertama. Ada yang harus ascending. Namanya yang awalannya A itu yang di atas, yang namanya Z itu berarti paling akhir. Nah, terkait itu sebenarnya tidak ada aturan baku karena aturan itu tergantung dari jurnal-jurnal yang akan dituju. Namun saya ingatkan kepada semuanya ya ketika akan berbicara submit, sebenarnya ketika kita ini sudah submit, kemudian kita ini tertolak, itu bukan karena kualitas artikel kita nggak bagus, tetapi karena scope yang ada dalam jurnal itu yang kadang ini tidak begitu kita cermati. Sama-sama judulnya ini terkait dengan sekolah misalkan, baik itu dari SD, SMP, SMA. Tapi kita kadang lupa sekolahnya ini khusus membahas apa, lebih ke teknologinya, lebih ke kepemimpinannya, lebih ke budaya mutu atau apa. Jadi ketika Bapak Ibu misalkan sudah mencoba submit kemudian tertolak, jangan patah semangat. Itu bukan berarti artikel yang Bapak Ibu tulis kurang bagus, tidak. Tetapi kadang pemahaman skup ini yang belum begitu dipahami. Yang kedua, jangan sampai Bapak Ibu ini memilih jurnal-jurnal predator. Karena banyak sekali. Sekali Bapak Ibu submit ke jurnal internasional, itu nanti kan emailnya itu nanti pasti akan banyak spam yang masuk maupun di inbox yang masuk. Nah, caranya selalu harus dicek di Simego. Bu Rara, apakah ada jaminan ketika jurnal itu sudah saya cek di Simego, itu masih terindeks Scopus? Pertanyaan baru lagi, karena apa? Banyak sekali jurnal-jurnal yang tahun 2021 ini terdiskontinu, ketika Bapak Ibu cek di Simego, dia masih terindeks Scopus. Namun ternyata ketika Bapak Ibu sudah ngirim, sudah bayar, misalkan itu berbayar ya, sudah publish, tiba-tiba ID Scopus Bapak Ibu tidak keluar. Kalau ID Scopus Bapak Ibu tidak keluar, Bapak Ibu sudah selesai ujian disertasi, saya jamin ijazah tidak akan dapat diambil. Jadi ini perlu hati-hati Bapak Ibu. Jadi jurnal terindeks Scopus itu banyak. Tetapi ada yang predator. Terus kemudian kalau mau cross check yang tidak predator di Simego. Bu, sudah di Simego, tetapi mengapa jurnal ini terindeks Scopus? Nah, di sini biasanya yang saya lakukan karena saya pengalaman, saya tuh masuk predator, habis 17 juta pernah, habis 7 juta pernah. Terus kemudian sudah bayar kuartil 3 dan 2 sudah publish, tiba-tiba edisi Scopus nggak muncul karena jurnalnya terdiskontinu, sudah pernah juga. Nah, caranya ketika Bapak Ibu akan submit, itu Bapak Ibu menghubungi pihak Scopus langsung dan juga pihak jurnalnya. Bukti-bukti tersebut jangan sampai hilang, karena ketika Bapak Ibu nanti akan kelayakan atau akan melakukan sidang, itu nanti pasti akan ditanyakan, karena nanti Bapak Ibu untuk syarat kelayakan dari bukti Bapak Ibu submit hingga publish artikel Scopus itu tadi, mulai dari pembicaraan awal via email itu nanti akan dikumpulkan di administrasinya di jurusan, kemudian Bapak Ibu akan memperoleh sertifikat dari jurusan atau fakultas dan juga dari TPPUM. Itu sebagai salah satu dokumen wajib untuk syarat kelayakan Bapak Ibu. Jadi ketika berbicara jurnal Scopus ini banyak sekali tantangannya, bukan sekedar berapa USD yang harus kita bayarkan ketika jurnal itu berbayar ya, tetapi kadang sudah bayar pun, sudah publish pun ada kendala edisi Scopus ini nggak muncul, seperti itu. Nah, beberapa tips yang perlu Bapak Ibu lakukan selain setelah submit menghubungi jurnal maupun pihak Scopusnya, jangan lupa referensi
untuk jurnal-jurnal atau tulisan-tulisan dalam sumber Bapak Ibu, ini minimal itu sekitar 30-40 itu lebih bagus. Tapi kalau memang Bapak Ibu lebih ke budaya, itu kan biasanya memang agak terbatas ya, misalkan budaya Minangkabau, sumber-sumbernya kan biasanya agak terbatas. Nah, itu biasanya minimal untuk ketentuan umum itu 20. Terus jangan lupa penulis harus lebih dari 1 itu. Jadi biasanya tuh ada yang dibatasi 5 orang, ada yang dibatasi 7 orang, bahkan ada yang tidak terbatas. Terus selanjutnya jangan lupa sebelum submit silakan dicek plagiarisme. Maksimumnya untuk jurnal internasional itu 15%. Kalau aturan di UM Bapak Ibu ujian itu kan 20%. Nah, kalau untuk jurnal-jurnal internasional itu 15%. Dan jangan lupa ini hal yang sangat penting sekali yang perlu Bapak Ibu lakukan. Jadi ketika sudah membuat artikel, praktekkan dan jangan lupa bersabar. Karena apa? Ada yang hampir 1 tahun ini nggak ada feedback, ditunggu aja sampai yang lain sudah lulus, dia tuh nggak lulus-lulus. Terlalu setia. Harusnya Bapak Ibu punya target, misalkan 3 bulan tidak ada feedback, tanyakan ulang bagaimana ini artikel saya, apakah bisa untuk diterima di jurnal ini atau tidak. Jika tidak, mohon untuk segera ditarik. Dan jangan sampai Bapak Ibu ini melakukan satu judul dikirim ke banyak jurnal, karena ketika salah satunya ini diterima, pasti yang lain itu juga nanti akan terdiskontinue semua. Karena apa? Auto plagiasi. Nah, itu beberapa hal dan tips yang ketika kita akan berbicara submit jurnal internasional ini yang sebenarnya tuh nggak terlalu sering kita pikirkan, tapi hal itu yang kadang kendala-kendala yang akan sering kita alami. Nah, beberapa jurnal internasional itu juga menyediakan ini penerjemah ya, dalam artian kalau bahasa Inggris kita kurang bagus, mereka tuh ada semacam aplikasi, tapi kita juga harus bayar lebih, kemudian mereka yang membahasa Inggriskan. Tapi kalau saya menyarankan, coba kita kerjakan sendiri terlebih dahulu. Karena apa? Ketika saya pernah menggunakan sistem itu, ruh atau pesan yang sebenarnya ingin saya sampaikan dalam hasil penelitian saya justru ini bias seperti itu. Jadi itu beberapa hal untuk Pak Eko, kemudian Bu Siti Khadijah, Bu Wina, sudah cukup bagus, baik itu tataran kontennya, kemudian cara penyampaiannya, dan juga hal apa sih atau amanah apa sih yang ingin disampaikan terkait dengan artikel-artikel itu sudah mencakup dari penilaian artikel yang sudah cukup layak. Nah, tinggal dikemas aja sesuai nanti jurnal yang akan dituju. Jangan lupa ikuti sistematika jurnal. Jadi kalau pada secara umum kan judul, nama penulis, kemudian email, instansi, nomor HP biasanya ya. Penulis 1, autor 1, 2, 3. Kemudian abstrak, kemudian kata kunci, pendahuluan, kemudian ada yang menyebutkan telaah pustaka, kajian pustaka. Tapi ada setelah pendahuluan, tujuan diinkludkan dalam introduction itu, langsung ke metode, langsung ke research and discussion. Jadi satu, ada yang research sendiri, discussion sendiri atau finding sendiri, kemudian conclusion, baru reference. Nah, itu ikuti sistematika jurnal karena setiap jurnal ini beda-beda. Namun intinya itu tadi, untuk ini cek plagiarisme itu perlu dilakukan, Mendeley, Zotero ataupun Enot perlu dilakukan, kemudian gunakan bahasa Inggris yang memang sesuai keinginan, karena kapan hari saya sempat mengirim jurnal di Korea, itu tidak menghendaki abstrak kata kunci itu menggunakan bahasa Inggris. Mereka menghendaki menggunakan bahasa Hangul, bahasa Korea, dan itu cukup membuat saya kesulitan seperti itu. Nah, selain itu yang sangat penting lagi, sumber-sumber rujukannya itu up to date. Biasanya 5 tahun terakhir. Jadi kalau Bapak Ibu tadi ada yang masih menggunakan teori-teori lama, silakan untuk direvitalisasi dengan sumber-sumber yang terbaru.
Dan upayakan sumber-sumbernya juga banyak dari artikel jurnal terindeks Scopus dengan mencantumkan DOI-nya. Jadi DOI-nya Scopus itu berapa? Karena itu penting, karena kami sebagai reviewer itu biasanya itu yang pertama itu yang saya lihat, judul, abstrak, kata kunci, kemudian referensi, itu pasti akan kita lihat pertama. Baru kemudian kita ke introduction-nya. Apa sih yang ingin ditawarkan oleh penulis ini? Apa sih nanti pengembangan keilmuannya seperti apa? Di situ nanti baru kita cross-check, metodenya menggunakan apa, hasilnya seperti apa, diskusinya seperti apa, dan konklusinya seperti apa. Jadi abstrak itu juga senantiasa ada batas atau jumlah huruf. Begitu juga artikel. Ada artikel Scopus itu yang hanya 3.000 kata. Ada yang 5.000, ada yang 8.000. Jangan pernah lebih dari itu. Karena saya pernah nyoba iseng-iseng hanya ingin tahu aja sih sebenarnya tuh mereka sedisiplin itu enggak. Saya kadang tuh suka menggoda gitu. Nah, saya lebihkan 2 kata dan ternyata saya mendapat balasan di reject karena apa? Lebih dari ketentuan yang sudah disarankan atau sudah ada di jurnal tersebut, seperti itu. Jadi itu beberapa hal tambahan dari saya. Saya harap nanti Bapak Ibu siapapun ketika kesulitan membuat artikel, menyusunnya, silakan jangan segan untuk sharing. Bu Rara, apakah sharingnya pada saat perkuliahan saja? Tidak. Jadi Bapak Ibu silakan, cuma ketika saya slow respon biasanya saya ada kelas karena saya Senin, Selasa, Rabu ini agak full. Nah, kami Jumat, Sabtu, Minggu ini yang mulai agak longgar seperti itu. Dan biasanya saya tuh lebih sering malam balasnya Bapak Ibu. Jadi mohon maaf kalau kadang setengah 11, jam 2 dini hari itu kadang baru saya balas. Karena memang ini waktu saya bagi untuk yang lain juga seperti itu. Nah, itu beberapa hal dari saya Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan, ada tanggapan, saya persilakan juga. Silakan. Ada Bu, satu. Ya, silakan Pak Dino. Yang pertama, apabila artikel kita itu ditolak karena mungkin discontinue, apakah kemudian topiknya itu harus diubah untuk dikirim ke lain tempat atau bagaimana? Terus yang kedua, waduh lupa ya, satu dulu. Satu dulu, Jadi gini Pak, dari pengalaman saya juga, kalau Pak Dino sudah ngirim ke suatu jurnal, tapi ternyata jurnal itu discontinue, komunikasikan melalui email bahwa Bapak ingin menarik artikel Bapak. Kalau sudah ada informasi ke jurnal tersebut, coba ditunggu 1-2 minggu tidak ada balasan, langsung Bapak ini CC ke Scopusnya. Bahwa Bapak telah menarik artikel dengan judul ini di jurnal A misalkan. Nah, kalau sudah Bapak tarik, itu Bapak tidak perlu mengganti judul dan sebagainya, bisa untuk Bapak kirim ke jurnal lainnya. Namun ketika ada balasan dari jurnal tersebut bahwa diminta on process reviewer, biasanya gitu, kalau mereka tuh enggan melepas tulisan kita tuh biasanya gitu, dan itu berlangsung berbulan-bulan Pak. Nah, itu nanti Bapak silakan menulis lagi dengan judul yang berbeda dan isi yang agak berbeda. Ketika berbicara data, bisa menggunakan data yang sama tetapi dalam topik yang berbeda. Contohnya begini, saya menggunakan data perguruan tinggi dan perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta yang ada di Indonesia. Dalam judul saya Hosin Kanri misalkan di jurnal A. Tapi di jurnal A ini terdiscontinue. Kemudian saya sudah minta untuk saya tarik, nggak ada jawaban, sudah berbulan-bulan. Saya sudah menghubungi pihak Scopus pun, pihak Scopus menyerahkan ke jurnal yang saya tuju awalnya. Kemudian karena saya tidak bisa menunggu data PTN di Indonesia, PTN negeri berapa, swasta berapa, saya gunakan lagi, tapi topiknya saya bedakan. Begitu juga dengan hasilnya, tapi kalau metodologi dan sebagainya sama, itu nggak apa-apa Bapak. Tapi alangkah baiknya kita komunikasikan terlebih dahulu. Jadi ketika ada suatu hal di kemudian hari, kita punya bukti berdasar email tersebut untuk jaga-jaga. Istilahnya begitu Pak Dino. Ya. Jadi itu Pak Dino. Yang kedua, jumlah, tentang jumlah. Jumlah itu keseluruhan sampai dengan referen atau isinya saja?
Yang tadi Ya. dikatakan lebih 2 itu Ibu katakan tadi Ya. semuanya atau gimana? Ya, terima kasih Bapak. Kalau untuk jurnal-jurnal kuartil 1 itu keseluruhan, mulai dari abstrak, jadi ngebloknya mulai abstrak sampai reference. Itu ada batasnya 8.000 kata. Tapi kalau untuk jurnal-jurnal Q3, Q2 itu hanya abstrak, ngebloknya mulai abstrak sampai di conclusion, seperti itu. Ada juga salah satu jurnal MIE ya, Management in Education, dan ini gratis Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ingin mencoba. Nah, ini beda, abstraknya ini dihitung sendiri sama kata kuncinya. Nanti maksimal 5.000 kata itu ngitungnya dari introduction sampai conclusion, seperti itu. Jadi ada beberapa jurnal yang berbeda-beda, seperti itu Bapak. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi ini Bapak Ibu saya infokan MIE ya, Management in Education. Ini khusus untuk persekolahan sayangnya. Jadi untuk yang perguruan tinggi kita sepertinya belum tercover di situ. Nah, di sini juga lebih pendalaman pada kepemimpinan, terus kemudian pada manajemen peserta didik. Nah, ini tidak berbayar, Bapak Ibu. Jadi memang sih waktunya agak lumayan ya, 3 sampai 6 bulanan, tapi ini tidak ada kita harus membayar sekian persen, itu tidak ada. Seperti itu, cuma memang agak lama aja. Terus Bapak Ibu yang perlu diperhatikan kalau memilih jurnal, selain di cross check tadi ya agar tidak predator, Bapak Ibu lihat isunya. Kalau isunya jurnal itu hanya 2, berarti peluang Bapak Ibu ini rendah. Karena apa? Karena jurnal ini 1 tahun hanya akan menerbitkan 2 kali saja. Tapi kalau jurnal ini ada isu 12, isu atau volume ya nama lainnya, atau 24, nah itu berarti peluang Bapak atau peluang penulis ini lebih banyak. Karena apa? Tiap 2 bulan sekali itu akan diterbitkan seperti itu. Dan jangan lupa ketika Bapak Ibu sudah memperoleh LOE, bahwa artikel Bapak Ibu akan dipublish pada misalkan volume sekian, bulan sekian, tahun sekian, jangan lupa pastikan ID Scopus Bapak Ibu keluar. Karena yang penting itu bukan kita publish di jurnalnya, tapi kita memiliki ID Scopus seperti itu. Dan ID Scopus ini setiap menulis judul yang berbeda ini juga berbeda-beda seperti itu. Itu beberapa hal dan tambahan dari saya Bapak Ibu. Begitu Pak Dino nggih? Izin bertanya Ibu. Iya, silakan Bu Siti. Nggih. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Pada kesempatan awal dulu sebelum pada saat penugasan artikel saya sempat ya memahami apa yang saya terima itu, kalau tidak salah itu disarankan untuk studi pustaka ya, karena Ya, kalau kajian pustaka. yang penelitian itu harus harus luas dan seterusnya. Saya sendiri pernah melakukan penelitian kuantitatif yang skupnya hanya sekota, ternyata di situ ditolak ya karena skupnya terlalu kecil seperti itu. Nah, jadi saya berpikir kemarin kalau ambil data hanya sekota ya, itu kan masih sangat terlalu rendah begitu pemikiran saya Ibu. Akhirnya meskipun saya sebenarnya punya data, kalau yang sekota itu tidak saya ambil itu karena targetnya kan harus ke jurnal internasional. Nah, akhirnya saya ya banting setir ke itu ke studi pustaka. Cuma melihat dari 3 penyaji saya juga kembali agak keder lagi nih. Ini apa kembali lagi gitu saya. Nah, jadi mohon petunjuknya Ibu, apakah untuk yang di jurnal internasional itu kalau kita ambil seperti tadi kan satu lembaga perguruan tinggi dan seterusnya itu, atau kalau di kami hanya sekota di jenjang pendidikan dasar misalkan, itu baiknya. Halo Ibu. Ibu suaranya hilang. Nggih, mohon maaf tadi sempat terputus. Nggih. Jadi mohon petunjuk Ibu nggih terkait ini.
Skupnya ya Bun, skup penelitiannya. Enggak. Kalau saya lihat tadi kan kuanti ya Pak, ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif juga. Ya. Mengambilnya di satu lembaga begitu. Oke. Ya. Mohon petunjuknya Ibu. Nah ini awalnya kan saya ambil pendidikan dasar sekota, cuma karena petunjuk dari Prof. Nurul waktu itu atau dari Ibu juga, kalau skupnya tidak luas memungkinkan untuk di reject. Akhirnya saya ambil yang kajian pustaka itu. Oke, mohon petunjuk Ibu. Ya, terima kasih Bu Siti Romlah ya. Karena ada dua Bu Siti di sini, Bu Siti DJ dan Bu Siti Romlah. Nah, terkait dengan skup, kalau untuk disertasi itu luas Bu. Tapi kalau artikel boleh kajian pustaka dengan satu lokasi, dua lokasi, tiga atau bahkan sewilayah atau tingkat nasional. Nah, berhubung di reject atau enggaknya, nah ini biasanya kedalaman sama esensi kebermanfaat pengembangan itu yang kadang itu mungkin lupa dicantumkan. Seperti tadi yang saya sampaikan, ada jurnal itu yang tujuannya ini menyatu di introduction-nya. Tapi ada yang introduction-nya itu sendiri, kemudian ada ditambahkan kajian pustaka itu sendiri, baru ke metodologinya sendiri. Nah, berdasarkan pengalaman saya, yang saya masuk ke Scopus itu, saya ada yang satu sekolah di SMA Negeri 3 Malang. Nah, itu masuk ke Q3 saat itu. Nah, yang masuk ke Q2 dan Q1 ini kemarin, saya kebetulan perguruan tinggi dengan 3 lokasi. Nah, yang untuk di Q3 itu saya hanya satu SMA terkait penjaminan mutu berbasis ISO-nya aja. Nah, mengapa punya saya bisa lolos? Ternyata itu kan sempat review beberapa kali. Jadi submit berapa bulan diminta review. Saya submit lagi perbaiki diminta review. Itu ternyata ketika kita ini menulis satu lokasi yang diharapkan di jurnal internasional itu mendetail. Jadi benar-benar itu dirinci. ISO-nya ini per klausul dijelaskan. Terus kemudian penyesuaiannya dengan standar yang ada di Indonesia itu seperti apa. Kemudian perumusan rencana aktor-aktornya siapa. Jadi ketika kita mengambil skup kecil, usahakan itu mendetail dan juga didasarkan pada teori-teori yang relevan. Nah, kalau kita menggunakan skup yang luas, kemungkinan besar memang orang itu akan atau reviewer itu akan melihat, wah ini berarti sudah melakukan proses pembandingan antar lokasi. Jadi ini tentunya kredibilitasnya kan lebih tinggi dibanding yang satu sekolah itu tadi. Namun ketika yang satu lokasi saja itu mampu detail, mampu benar-benar tuh rinci, nah itu juga menjadi salah satu hal yang menjadi bahan pertimbangan untuk tidak di-reject oleh reviewer dari jurnal tersebut. Nah, di sini memilih jurnal itu tadi yang kadang saya tuh perlu berkali-kali saya lakukan. Kadang saya sudah membuat A, saya pilih ke jurnal kuning misalkan. Kemudian saya baca lagi, kira-kira masuk nggak ya? Saya baca semua skopnya, karya-karya yang sudah terpublish. Oh, ini hampir ada yang sama dengan ide saya. Itu kemudian saya akan berpindah cari jurnal lain. Jadi alangkah baiknya ketika kita menggunakan satu skop atau skop yang lebih luas, itu kita lebih ke pendalamannya ya. Jadi lebih ke hal-hal itu secara makna tersirat itu kita nampakkan, kita tonjolkan. Di jurnal-jurnal luar itu memang yang lebih banyak untuk tidak di-reject ini yang memang sesuai isu-isu terkini. Jadi mulai revolusi industri, society, kemudian teknologi, kemudian artificial intelligence dan sebagainya. Nah, ketika kita orang-orang ini ya, orang-orang humaniora ya kita, itu memang kebanyakan itu kita tuh harus berkali-kali diminta revisi. Karena apa? Karena data yang kita berikan meskipun kita kuantitatif itu tidak sedetail dari orang-orang eksak yang memberikan, karena kadang orang eksak itu metodenya itu rinci, bisa concurrent embedded, bisa eksperimental dan sebagainya. Tapi kalau orang-orang humaniora seperti halnya kita, ini kita kadang itu mencari yang umum, yang general, kualitatif, kuantitatif, mixed method,
kemudian R&D seperti itu. Kita tidak mencoba memberikan metode-metode lain yang sekiranya ini menjadi sesuatu hal yang baru. Nah, salah satunya yang kemarin dari pengalaman saya mereview itu, yang banyak kita telaah itu, selain dari abstraknya itu tadi, kesesuaian jumlah kata dan sebagainya, itu juga metodenya. Jadi ketika hanya misalkan metode kualitatif, metode kuantitatif, dan itu hanya dijelaskan secara umum, meskipun itu lewat kajian pustaka, itu kadang poin kita sedikit. Jadi dalam reviewer itu ada per bab itu kita diberi poin standar, Ibu. Makanya tadi saya menyebutkan nilainya tuh sistemnya tuh 848. 8 itu mulai dari abstrak, kata kunci, introduction, itu nanti per item itu ada batas maksimal yang harus kami nilai. Kemudian kontennya isi itu 4. Jadi kontennya ini menggunakan sumber-sumber yang up to date, kemampuan penulis memparafrase, menyampaikan esensi makna dari tulisannya dan kebermanfaatan hasil penelitiannya ini seperti apa. Yang 8 ini kita lihat ke riset, kemudian discuss sama konklusinya. Dan itu juga ditambah dengan referensi-referensi yang digunakan. Jadi kalau saya menyarankan, Bu Siti Romlah tidak perlu galau. Boleh satu kota itu saya rasa sudah banyak. Tapi kalau misalkan Bu Siti Romlah menggunakan pendekatan kuantitatif, ingin yang lebih dari satu provinsi katakanlah, itu juga lebih bagus, tetapi perlu juga dirincikan pada metodenya. Jadi saran saya misalkan pendekatannya kuantitatif, jangan sekedar kuantitatif menggunakan uji T katakanlah itu, atau Spermanrow, tapi di situ ada penjelasan-penjelasan berapa populasinya, prosesnya seperti apa, kemudian melibatkan berapa validator. Nah, itu perlu dijelaskan ketika kita menggunakan kuanti, mix ataupun R&D. Namun ketika Bapak Ibu menggunakan kuali, yaitu tadi teknik yang digunakan apa, rancang bangunnya, pendekatannya seperti apa, analisis datanya seperti apa, sampai pengujian keabsahan datanya itu seperti apa. Maka tadi saya menyarankan ke Bu Wina, kalau hanya sampai ke tekniknya sayang Bu Wina, apalagi analisisnya punya Emil Zaberman, sayang kalau tidak ada uji keabsahan data, karena sebagai reviewer itu kualitatif itu kan kadang dipandangnya itu menceritakan, menarasikan, mempersepsikan. Nah, persepsi itu benar tidaknya, nah itu tentunya harus diuji melalui keabsahan data yang diperoleh, seperti itu. Jadi kalau saran saya Bu Siti Romlah, boleh mau skupnya kecil, tapi kalau kecil harus rinci itu tadi Bu. Kalau skupnya besar, kita menulisnya lebih bisa general, tetapi kadang yang akan kita alami itu kita terbatas kata itu tadi. Nah, kadang kita sudah nulisnya bahasa Indonesia, itu kata-katanya sudah benar, 50 kata misalkan. Ketika kita bahasa Inggris kan itu berubah. Terus kemudian setelah sudah jadi, kata-katanya sudah sesuai, ketika kita turnitinkan, itu banyak yang sehingga kita harus kata-kata menggunakan kata-kata yang lain. Nah, jadi banyak sekali tahapan-tahapan yang harus Bapak Ibu lalui sebelum submit. Tapi saran saya, jangan takut ditolak. Karena itu tadi, ketika kita ditolak bukan berarti punya kita nggak bagus. Tetapi kadang memang skop dari jurnal yang kita tuju itu yang kadang belum kita baca dengan seksama. Sama-sama kepemimpinan, tapi ternyata ada satu jurnal yang hanya mau kepemimpinannya di sekolah, nggak mau di perguruan tinggi. Sama-sama penjaminan mutu, ada yang ternyata hanya mau di penjaminan mutu perguruan tinggi, tidak berkenan ketika dikirimi artikel yang penjaminan mutu di sekolah. Jadi itu beberapa hal dan saran dari saya untuk Bu Siti Romlah, dan jangan patah semangat Ibu. Bu Siti Romlah ini data-datanya banyak, bisa dipakai menjadi beberapa judul itu dari data-data yang kemarin, dan Bu Nurul sangat mengapresiasi meskipun tidak bisa ikut di tahun ini. Kemarin beliau berharap untuk bisa diikutkan di tahun mendatang, seperti itu. Jadi itu Bu beberapa hal dari saya. Semangat Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan? Terima kasih Ibu. Bu Siti Romlah sudah selesai artikelnya. Halo. Iya, Bu Siti Romlah artikelnya sudah selesai.
Halo? Ya, Bu Siti Ramlah, artikelnya sudah selesai. Artikel saya masih OTW ini, Ibu. Soalnya itu tadi, awalnya kan mau ngangkat SPMI hanya sekota, kemudian karena dalam perjalanan waktu kami ada penolakan yang artikel sebelumnya itu ditolak karena skupnya terlalu kecil. Akhirnya saya juga berpikir, oh ini sekota Probolinggo terlalu kecil. Ternyata akhirnya mau ambil yang disarankan oleh Prof. Nurul dan Ibu pada awal itu untuk studi pustaka. Nah ini rencana saya ya ada implementasi dan dampak dari internal quality assurance di berbagai negara. Ini yang saya ingin angkat menggunakan studi meta analisis, rencananya seperti itu. Ya sudah menulis sedikit-sedikit, cuma saya ini bingung ini kok semakin jauh dari sempurna begitu. Jadi itu Ibu. Semakin kita baca memang kadang kita merasa banyak kurang gitu Bu. Tapi caranya apa? Eksekusi saja. Nanti hasil yang akan berbicara gitu. Ketika memang kita di reject, ingat Bu, bukan karena tulisan Ibu jelek, karena memang jurnal yang Ibu pilih aja yang memang kadang jodoh itu kita sering salah pilih juga Bu. Sudah berprasangka, oh jodoh saya ini, oh ternyata Tuhan memberi yang lain seperti itu. Dan saya sering kok mengalami hal seperti itu. Jadi curhat Pak Dino saya. Iya, jadi nggak apa-apa Bu, ditulis saja. Yaitu kalau memang hanya satu lokasi lebih rinci dan detail itu saja. Cuma kalau saya berharap Bapak Ibu angkatan 2020 ini tidak seperti angkatan-angkatan sebelumnya ya, yang menunggu drop out dulu baru ujian, sehingga ketika ujian nggak karu-karuan juga hasilnya. Jadi ketika Bapak Ibu sekali ditolak, jangan berhenti. Karena kadang itu cinta itu datang itu tidak terduga-duga, seperti halnya Scopus. Kadang saya merasa nulis di sini hanya nyoba-nyoba saja. Terus yang benar-benar saya seriusi yang satu misalkan, ternyata yang saya seriusi itu saya di reject. Malah yang saya coba-coba itu justru yang saya diterima. Nah, itu tadi praktek dan bersabar itu tadi. Nah, proses sabarnya ini yang kadang membuat kita tuh naik turun juga, fluktuatif juga, dan saya sering mengalaminya juga. Nah, karena saya sudah terbiasa dengan penolakan, terbiasa tiba-tiba sudah senang publish, tiba-tiba Scopus nggak muncul, sudah harus transfer beratus-ratus USD, kemudian tiba-tiba terdiscontinue. Jadi saya sekarang ini Bu, niatnya ini saya mencoba, kalau terrealisasi alhamdulillah, kalau tidak berarti itu cara Tuhan untuk menempa saya agar menjadi pribadi yang lebih kuat. Saya gitu sekarang Bu. Jadi Bapak Ibu semuanya saya harap tetap berupaya untuk publish Scopusnya. Kalau ada kesulitan silakan nanti sharing, dan perlu dipahami lagi skup jurnalnya seperti apa, karena itu amat sangat penting. Jadi dibaca ketentuannya, kebijakannya, bahkan cara mencantumkan gambarnya seperti apa itu juga harus diperhatikan dengan seksama. Karena ada beberapa jurnal ketika kita asal ngambil gambar, kemudian kita tidak ada surat izin, misalkan saya ngambil gambar dari Google, ternyata saya tuh harus menyertakan surat izin pengambilan pencantuman gambar ini di tulisan saya, itu harus nyurati Google, itu harus dicantumkan juga ada jurnal yang seperti itu. Kemarin Q1 itu jurnal dari Emerald, saya diminta seperti itu. Akhirnya karena ribet saya gambar sendiri. Jadi saya tulis hasil dokumen penelitian, keterangannya seperti itu di figur 1 itu. Jadi tidak ada bahwa gambar yang saya cantumkan itu merupakan sumber dari gambar dari orang lain, seperti itu. Itu beberapa hal dari saya. Dan saya ingatkan ya Bapak Ibu, tagihannya akhir submit. Alhamdulillah kalau bisa publish Bu. Kalau submitnya sekarang, publishnya nanti setelah semester berikutnya gimana? Apakah nilainya keluar? Nilainya tetap keluar Bapak Ibu. Kami juga menilai bukan hanya dari segi kehadiran, keaktifan, tapi bagaimana juga semangat Bapak Ibu, karena dalam proses penilaian kami bukan hanya semata-mata intelektualitas
bagaimana Bapak Ibu memenuhi angka-angkanya saja, tetapi afektif, psikomotorik, dan semangat Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu ini kan S3, jadi tentunya banyak kegiatan-kegiatan lain yang sangat menyita waktu Bapak Ibu dan juga tugas-tugas lain yang semuanya permintaan akhirnya artikel jurnal internasional. Jadi kami sangat memahami. Dan terkait Bapak Ibu yang kemarin lupa belum presensi di Sipejar, karena banyak yang masuk Japri ke saya, tidak perlu galau. Ini sudah ada Bu Wina, terima kasih Bu Wina ya sudah merekord, karena di situ saya akan cross check yang hadir siapa, saya entry manual. Jadi tenang, saya akan memfasilitasi untuk entry manualnya. Bapak Ibu tidak perlu repot-repot, harus selalu buka Sipejar untuk presensi, seperti itu. Itu beberapa hal dari saya Bapak Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, ada lagi Bapak Ibu karena waktu sudah menunjukkan 15.05. Saya ada kelas ini, ada kelas reviewer jurnal juga, tapi Q4 ini Cakrawala UNY. Gitu. Jadi apakah dirasa sudah cukup Bapak Ibu pertemuan hari ini? Nggak cukup Ibu, terima kasih banyak. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, disilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu karena masih suasana Syawal. Sekali lagi saya mengaturkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin apabila saya menjelaskan terlalu cepat, karena kalau saya nggak cepat kadang otak saya kerasa hilang Bu. Dan juga tetap semangat Bapak Ibu semuanya, ketika ada hal-hal yang dirasa kesulitan silakan untuk sharing. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.